Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area perhutanan Kabupaten Majalengka, dan saya akan bersilaturahmi lagi ke Kang Alek. Kang Alek ini yang mempunyai historis pernah ikut pesugihan, nekat ikut pesugihan buaya sampai rela menyembelih anaknya sendiri, teman-teman. Wah, seperti apa nih kisahnya? Setelah Kang Alek tidak jadi ikut pesugihan, katanya Kang Alek sempat gila dan juga sempat dapat teror dari siluman buaya tersebut. Bahkan jadi setengah ingat, setengah tidak. Ceritanya cukup menarik, dan untuk cerita lebih lengkapnya kita simak penjelasan dari Kang Alek. Makanya ikutin terus perjalanan saya menuju lokasi tempat tinggalnya atau tempat peristirahatannya Kang Alek. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini, tayangnya video ini melalaikan atas tujuan atau kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, ini perjalanannya kayak gini, teman-teman. Perjalanannya jalan setapak di area hutan kayu putih. Ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Itu pun kalau misalkan lagi musim kemarau. Kalau lagi musim penghujan, ya kendaraan roda 2 juga susah kesini, teman-teman. Ini di kiri kanannya sekarang banyak ditanami pohon-pohon pisang. Kalau dulu mah kebanyakannya kan kayu putih, nggak tahu ditebang atau gimana, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ikut pesugihan itu enak gak enak, teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak kita kaya jadi miliarder, ya pasti kita gila. Nggak gila ya seumur-umur tersiksa diteror terus sama makhluk halus. Yang nggak gila pasti meninggal dunia. Dan Kang Alek ini nggak jadi ikut pesugihan karena pas mau menyembelih itik, anak itik atau anak ayam yang akan ditumbalkannya anaknya sendiri, itu Kang Alek sadar melepaskan itik tersebut. Nggak mau dah kalau harus menyembelih anaknya sendiri. Jadi Kang Alek dipukul-pukul katanya, terus disiksa, kan di video sebelumnya menceritakan kayak gitu. Terus diselamatin sama ada yang namanya Cahaya, katanya Cahaya yang mengangkat Kang Alek karena Kang Alek tobat, benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kayak gini. Tujuannya Kang Alek ikut pesugihan itu pengen ngebahagiain anak dan istrinya, ternyata malah menyiksa atau menjadi sengsara. Dan sekarang udah berada di rumah pun Kang Alek suka diteror sama makhluk halusnya, teman-teman. Sama makhluk halus si buaya tersebut. Bahkan dengar-dengar Kang Alek sempat gila juga. Wah, kasihan banget ya, teman-teman. Hidup Kang Alek ini udah gagal, nggak kaya, batinnya tersiksa. Nah, bentar lagi kita nyampe di rumahnya Kang Alek. Nanti kita langsung aja ngobrol, bincang-bincang bersama Kang Alek di halaman atau di dalam rumah. Alhamdulillah nih, teman-teman, saya bisa bersilaturahmi lagi bersama Kang Alek ya, Kang Alek. Iya, Kang. Dan alhamdulillah, kalau dulu mah kan gubuknya hampir rubuh ya, Kang ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang mah udah bisa diperbaiki ya. Ya, meskipun bekas-bekas ya lumayan. Oke, siap. Kang Alek, ini kan saya dapat informasi juga nih, katanya Kang Alek setelah tidak jadi ikut pesugihan buaya, tidak jadi menyembelih anaknya sendiri, sempat apa ya, mohon maaf ya Kang Alek ya, Nggak apa-apa. dalam tanda kutip katanya Kang Alek sempat menjadi gila juga, sempat telanjang di jalan. Itu gimana sih ceritanya bisa kayak gitu, Kang Alek? Ceritanya kayak gini, waktu pas saya masih disiksa di situ kan, orangnya kan di sana, cuma raga kan di sini kan orang lain yang itu. Gimana? Meskipun saya disiksa di sana, ya kan, cuma kan raga kita kan di sini juga hidup masih. Oh. Nah, di jalan itu Kang, dia nggak tahu
saya masuk, kemungkinan saya masuk ke kerajaan ke situ nggak jadi. Nah saya pun raga saya pun ada yang masukin entah punggawa putrinya atau apanya itu, sehingga kan nggak sadar diri saya juga keluar dari situ tuh, dari Gunung Tampomas itu. Ya gila Kang, gila ya. Yang menurut yang menemukan saya di jalanan itu Kang, soalnya banyak saudara juga yang di Sumedang, ada juga saudara pas entah itu main atau apa itu pas ketemu sama saya itu. Nah ketemu di jalan, kok aneh tapi kok telanjang katanya. Langsung dibawa pulang di situ. Jadi rupiah saya sama keluarga, diurus bener-bener. Nah disitulah Kang, saya tujuh obatan di Urokilia. Setelah di rumah itu, nah saya pingsan. Anehnya itu pas di rumah, nyampe rumah itu tidur katanya, nggak bangun-bangun saya itu. Jadi padahal raganya ada di rumah, cuman hanya ruhnya saja yang di area kerajaan siluman buaya yang disiksa itu. Kalau itu yang mendapat teror dari siluman buaya gimana katanya masih, walaupun udah dapat di sini? Nah setelah itu kan belum Bang. Nah setelah itu kan dipanggilkan ruhnya. Ya hari itu juga. Nah pas di Rukiah, alhamdulillah ada mujizat dari Allah. Saya dijemput kan, dijemput itu pulangkan ke rumah. Nah disitulah sadar kan saya itu. Nah saya astagfirullahaladzim, nyampe di rumah kan kok banyak orang di sini kan, padahal tadi itu ada di kerajaan saya itu. Siksa apa di situlah. Astagfirullah, keluarga saya meluk semua. Aduh kamu katanya, alhamdulillah selamat. Pingsan katanya, itu pun ada yang nemuin kamu itu di jalanan. Kenapa sih kamu itu katanya. Cuma saya nggak ngomong, saya melakukan ritual kayak itu sama keluarga itu. Di jalan itu benar sampai telanjang Kang Alek? Telanjang. Tidak pakai selai kain pun? Iya, nggak pakai celana. Ya pokoknya telanjang. Telanjang bulat. Nah, itu telanjang bulat itu mungkin waktu bersetubuh sama itu mungkin ya? Ya kemungkinan. Ruhnya sedang bersetubuh dengan siluman buaya. Siluman buaya itu kemungkinan. Jadi Kang Alek telanjang. Telanjang. Iya. Boleh lanjut ceritanya lagi Kang Alek? Iya. Setelah itu gimana? Nah setelah itu kan diobatin apa sudah saya itu kan kata posternya harus berjalan katanya kan. Cuma ya namanya juga kan kita nggak enak sama Pak Ustadz itu kan. Nggak enak ya, maksudnya kalau kita manggil Pak Ustadz tuh maaf ya, bukan intinya bukan nyinggung atau apa ya kan, maaf. Ini kan kita harus ala kadanya kasih kan gitu ya kan. Nggak, intinya nggak mau lah kan, dia kan kesini bawa motor bawa ini nggak enak kan gitu. Nah pas di situ cuman 2 hari atau 3 hari. Nah alhamdulillah pas di situ agak mendingan saya itu. Nah setelah rukinya itu berhenti, nah mulailah berjalan. Kan belum diputusin saya itu, cuma untuk menyadarkan dulu. Nah di situ yang namanya teror itu datang, disuruh ke sana lagi saya itu, ke kerajaan buaya lagi yang namanya teror itu. Datangin terus setiap minggu. Saya kan nggak mau, meskipun kalau saya nggak mau itu di dalam mimpi saya itu des kayak dipukul apa, merasa kayak nyata di sini pas bangun. Di sini tuh nepak, di sini sakit badan, rasa pas bangun itu rasa kayak habis disiksa. Meskipun saya sadar kayak gini kerasa. Nah karena teroran itu, nah sempat roh dan jasa saya pun dibawa ke sana lagi, ke kerajaan siluman buaya putih nanti. Nah, terus setelah itu? Nah setelah itu kan saudara saya itu dengar saya itu, dengar kan sakit katanya, gila katanya, gila katanya. Saudara saya datang. Nah waktu pas datang dia itu mandang saya ingat setengah-setengahnya itu, mandang kayak gini, cuma kayak gelap kayak gini terus kayak. Ya namanya juga sukma nggak kumpul Kang. Sukma kalau nggak kumpul tuh apa ya, kalau kita ngambil apa-apa itu kadang nggak inget Kang. Semacam kita bawa makanan, ya kan,
taruh aja di situ. Ya kan? Kapan kita makan lagi itu? Nah, sebenarnya banyak sih kejadian, Kang. Yang namanya juga sukma yang nggak kumpul itu kurang. Katakan Jaja mah sukma itu nggak kurang banyak katanya, cuma ada 3, untung nggak diambil semua kamu itu. Nah, setelah itu saya diam kayak gini. Nah, dengar katanya, kamu mau sembuh atau tidak, ya kan? Kalau kamu mau sembuh, sanggup gak, kata dia itu, ini diganti dengan ayam cemani. Cuma saya belum kayak gini, ngomong lagi kakak saya itu yang ngerti itu, yang obatin saya itu, cuma kayak gini, ya sanggup, saya bilang kayak gini, ya sanggup, biar saya itu. Astagfirullahaladzim. Jadi terbuka. Kalau kayak gitu, untuk memutuskan katanya dengan siluman ratu siluman buaya putih itu ritualnya. Nah, udah ganti saja dengan ayam cemani, kata kakak saya itu. Insya Allah bisa memutuskan katanya. Udah gitu. Diganti dengan itu aja. Maaf ya, Kang. Iya, nggak apa-apa. Dan Jaga, saya dengar katanya sampai adiknya gila terus meninggal dunia itu gimana, Kang, ceritanya tuh? Ya, kakak. Kakak gimana tuh, Kang, ceritanya? Kalau kakak sih apa sih ya? Ya gila juga sih, cuma ya udah apa ya? Ya mungkin udah waktunya kalau kakak itu. Itu kakak sampai, mohon maaf ya, Kang ya, iya. Dalam tanda kutip seperti Akang juga kayak sampai iya. terganggu jiwanya. Iya. Itu karena Akang ikut pesugihan juga ada efek sampingnya atau gimana sama ya, keluarga? Kemungkinan efek sampingnya itu, efek sampingnya ada. Ya ada. Cuman kan ada jalannya lagi tuh. Nggak tahu kakak itu keluar waktu pas meninggalnya, ya kan? Ya keluarga kita kan apa sih, udah ngurus bener-bener kan gitu. Udah ngurus bener-bener apa ya kan? Ya yang namanya juga umur, ya kan? Udah dikasih, yang namanya juga orang gila, ya kan? Orang gila itu kan udah dikasih obat itu nggak mau. Mungkin udah waktunya, ya kan? Oh, jadi kalau kakak mah sampai meninggal dunia. Sampai ya, meninggal dunia. Alhamdulillah saya enggak. Selamat, Kang Aleh. Itu karena perbedaannya apa sih kakak sama? Nah, perbedaannya hampir sama. Cuma ya sama. Okay. Cuma kalau saya mah udah diputusin, kalau dia kan belum. Oke. Tapi kesedihannya agak mendalam ya, tadi sedikit menyinggung tentang kakaknya. Mohon maaf, Kang Aleh. Enggak apa-apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nih. Bukan maksud untuk menyinggung hati Kang Aleh. Kita lanjut aja deh ke cerita yang lain teh. Jangan dilanjut yang ini. Nah, kalau misalkan kan tadi Kang Aleh sempat bercerita juga. Iya. Kan Kang Aleh mau menyembelih anak itik, anak ayam. Iya. Pas dikit mau disembelih, tenggorokannya ya dikit. Iya. Itu Kang Aleh baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus bilang mama, yang dilihat itu anaknya Kang Aleh. Iya. Nah, kan itiknya pasti terluka. Iya. Anak Kang Aleh gimana? Ada nggak lukanya di lehernya tersebut? Ada. Goresan kayak sedikit di sini. Goresan? Ada goresan di sini. Pas saya sembuh, udah dinetalisir, udah diputusin, ya kan, udah diganti dengan ayam cemani itu. Nah, keluarga saya baru cerita. Keluarga saya dari pihak orang tua saya sendiri. Cerita, ya Pak. Ceritakan. Kamu sewaktu nggak ada. Udah berapa hari di sana itu kamu itu nggak kelihatan, anak kamu tiba-tiba menjerit katanya, merasa kesakitan, nggak tahu, nggak ada yang ini, lehernya nggak ada yang nyokot, nggak ada yang apa ya, pokoknya keluar getih katanya, keluar darah lah di sini tuh. Jadi karena efek kamu, gitu, ya kan? Ya maaf Pak, dia bilang kan, maaf, saya juga nggak bertujuan, ya kan, untuk menyakiti anak saya. Saya bertujuan ke sana itu tujuannya untuk membahagiakan. Kalau tujuannya untuk menyakiti, demi Allah Pak, saya nggak mau. Jadi cuman beda cara ya. Jadi Kang Aleh, itik yang disembelih Kang Aleh sampai anaknya juga menjerit. Jadi kalau misalkan itiknya disembelih sampai putus, sampai meninggal dunia, pasti anaknya juga meninggal dunia ya, Pak? Pasti, Kang. Tenggorokannya kayak digorok mungkin ya, kayak seperti digorok itu. Ya pasti meninggal dia itu. Oke. Pasti. Oke, Kang Aleh, terima kasih ya atas waktunya. Semoga Kang Aleh selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Kang Aleh ada rezeki tapi tidak seberapa, jangan dilihat nominalnya Kang Aleh ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama.
Semoga hidup Kang Ale sekarang lebih baik lagi dan selalu Amin, diberkahkan amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan lagi menggarap ladang, semoga hasil panennya melimpah ruah. Amin, amin. Itu tadi teman-teman kisahnya Kang Ale yang tidak jadi ikut pesugihan buaya karena mau menyembelih anaknya sendiri. Dulunya mah nekat mau apapun dijadikan tumbal, siap asal menjadi kaya raya. Tapi setelah menyembelih itik dan untungnya tidak sampai terpotong sampai meninggal dunia itiknya ya Kang ya. Jadi hanya ada goresan saja segini di leher anaknya Kang Ale. Jadi waktu Kang Ale mau menyembelih itik, pas pakai resel gitu ya, pisau sudah di leher itik tersebut, ada tapaknya berdarah itik tersebut. Anak Kang Ale yang di dunia juga menjerit kesakitan dan ada bekasnya ya Kang Ale ya, bekas goresan pisau tersebut. Kalau misalkan di dunia gaibnya Kang Ale sampai itiknya meninggal dunia, sampai beres motongnya, mungkin anaknya juga lehernya udah putus, kepalanya udah putus. Nah itu semoga menjadi hikmah pelajaran buat kita. Jangan sampai kita pengen kaya dengan hal yang kotor, karena hal yang kotor pun tidak semena-mena enak kaya begitu saja, ada prosesnya ya Kang Ale ya. Kang Ale aja nggak jadi itu sampai disiksa, terus gangguan jiwanya terus diteror sama sosok makhluk halus tersebut. Dan alhamdulillah, dan saya juga sampai ya tadi ada kata Kang Ale kakaknya ya jiwanya terganggu sampai meninggal dunia ya Kang Ale ya. Mohon maaf tadi saya menyinggung itu. Silahkan kalian komentar di bawah mau percaya atau tidak, terserah kalian, karena inilah pengalaman hidup Kang Ale. Saya juga pribadi ya percaya, mau percaya silahkan, mungkin saya juga nggak apa-apa ya Kang Ale ya. Karena tapi saya mah yang jelas mah hanya mewawancarai Kang Ale. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.